Perang berdarah pun telah selesai dan kekaisaran Jiama kembali normal. Kita mulai cerita ini dari keluarga Xiao. Di aula utama keluarga Xiao, nampak Xiaoyan sedang termenung. Aula jiwa. Semua yang kalian lakukan pada keluarga Xiao dan guruku. Aku akan membalas dendam suatu hari nanti, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba seorang pelayan menghampirinya, Tuan Muda Xiaoyan, Tuan Muda Xiaoding dan Tuan Muda Xiaoli datang kemari, ucap pelayan itu. Akhirnya kau bersedia untuk keluar. Kakak pertama, kakak kedua, ucap Xiaoyan. Lukamu sudah pulih ya, ucap Xiaoli. Kali ini aku terluka parah, tidak secepat ini sembuhnya, ucap Xiaoyan. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru, ucap Xiaoding. Asal tidak meninggalkan gejala saja, semua tidak masalah, ucap Xiaoding. Kau adalah orang terpenting dalam keluarga Xiao, jangan terjadi sesuatu. Oh iya, bagaimana kondisi Sekte Yunlan? Tanya Xiaoyan. Sebagian besar anggota sudah dibubarkan, tapi masih banyak orang, ucap Xiaoli. Sepertinya masih butuh setengah bulan baru bisa sepenuhnya dibubarkan, ucap Xiaoli. Kali ini terlalu menguntungkan mereka. Dalang utama telah meninggal, tujuan membalas dendam dan menakuti telah tercapai, ucap Xiaoding. Pilihan terbaik memang adalah membubarkan mereka semua. Kalau membantai Sekte Yunlan, malah akan merusak reputasi keluarga Xiao, ucap Xiaoding. Perkataan kakak memang ada benarnya. Aku berada terlalu lama di wilayah sudut hitam, jadi pemikiranku agak berbeda dengan orang normal, ucap Xiaoli. Adik ketiga, aku tahu kau sangat ragu saat mengambil keputusan ini, ucap Xiaoding. Tapi menurutku kau tidak melakukan kesalahan apapun. Lagi pula karena kaulah keluarga Xiao bisa bangkit kembali. Jadi apapun keputusanmu. Keluarga Xiao akan sepenuhnya mendukung dengan sepenuh hati, ucap Xiaoding. Kakak pertama, aku mengerti, ucap Xiaoyan. Kalau kau punya perasaan terhadap Yun Yun, bawalah dia kemari untuk bertemu aku dan kakak keduamu, ucap Xiaoding. Tapi dia tidak berpartisipasi dalam aksi Sekte Yunlan terhadap keluarga Xiao. Kami tidak akan keberatan. Aku dan dia hanya saat berlatih dulunya, ucap Xiaoyan gugup. Namun itu sudah berakhir, ucapnya. Mendengar penjelasan Xiaoyan tersebut, Xiaoding dan Xiaoli pun menghela napas. Di sisi yang lain, Xiaoyan terus berpikir, waktu untuk kakak kedua tidaklah lama. Aku harus segera mempelajari cara penawaran pil penguras nyawa. Umamnya, bocah kecil, tubuhmu lumayan kuat juga ya, ucap Hai Bodong tiba-tiba datang menghampiri. Kupikir kau harus beristirahat setidaknya sebulan baru bisa berbicara, ucap Hai Bodong. Tiba-tiba Hai Bodong pun kaget. Auramu, ucap Hai Bodong. Meski kali ini aku terluka parah, tapi aku menyadari penghalang untuk naik ke tingkat Do Huang. Kalau beruntung mungkin aku bisa mencoba untuk menerobos dalam waktu dekat, ucap Xiaoyan. Meskipun kau terluka parah dalam pertempuran sengit ini, tapi dapat merangsang potensimu untuk termasuk memperoleh yang tidak terduga, ucap Hai Bodong. Setelah lukamu pulih sepenuhnya, kau bisa berlatih secara tertutup. Lihatlah apakah bisa berhasil menerobos ke tingkat Dong Huang. Oh iya, kau menyuruh orang untuk memanggilku datang. Apakah ada urusan? Ucap Hai Bodong bertanya kepada Xiaoyan. Aku ingin bertanya kepada Tuan Hai, pernahkah kau mendengar tentang Aula Jiwa? Aula Jiwa? Orang yang muncul di Sekte Yunlan adalah ahli dari kekuatan itu ya kan? Ucap Hai Bodong. Aku belum pernah mendengar kekuatan itu. Tapi ketika kau merawat diri, aku menyuruh Yapai menyelidikinya. Saat ini, aku hanya tahu kalau Aula Jiwa sangat kuat, tindakannya juga misterius. Sepertinya sangat suka memburu tubuh arwah yang kehilangan raganya, ucap Hai Bodong. Ayah dan guruku jatuh ke tangan mereka. Selain itu, Aula Jiwa sepertinya sangat tertarik pada keluarga Xiao. Kedepannya mungkin mereka masih akan mengutus ahli datang. Ternyata benar begitu. Kalian harus cepatnya menjadi kuat dan bentuk kekuatan yang bisa melawannya, ucap Hai Bodong. Mendengar pernyataan Hai Bodong, Xiaoyan dan kedua kakaknya mengangguk tanda setuju. Namun tampaknya Aula Jiwa termasuk kekuatan terbesar di seluruh benua Doki. Kami baru saja memulai dari awal sendiri, tidak mudah untuk melawannya, ucap Xiaoli. Kalian bukan memulai sendiri. Berdasarkan reputasi Xiaoyan saat ini di kerajaan Jiama, dia cukup memerintah. Pasti akan ada banyak ahli yang datang, ucap Hai Bodong. Adapun klan besar lainnya hanya bertindak sesuai keuntungan saja. Namun niat asliku bukan membangun sekte, ucap Xiaoyan. Namun aku, adik ketiga, semua hal itu tidak perlu kau urus sendiri, ucap Xiaoding. Aku akan mengurusnya. Kau cukup berlatih dengan tenang saja. Kalau begitu setelah lukaku pulih sepenuhnya, kumohon Tuan Hai untuk menghubungi Pama dan ketua klan lainnya, ucap Xiaoyan. Baik kalau begitu, ucap Hai Bodong. Lalu Xin pun beralih ke istana kekaisaran Jiama. Nampak Jia Xintian dan Putri Yaoye sedang berbincang-bincang. Yun Yun telah membubarkan sisa daripada murid Sekte Yunlan. Untuk kedepannya, kata Sekte Yunlan tidak akan tercatat dalam sejarah kerajaan Jiama, ucap Putri Yaoye. Jia Xintian cukup termenung dengan ucapan Putri Yaoye. Meski Sekte Yunlan yang kuat telah tumbang, tapi datang lagi singa muda yang lebih hebat, ucap Jia Xintian. Tidak tahu sebenarnya itu termasuk bencana atau berkah bagi keluarga kerajaan Jiama ini.
Ini juga termasuk rencana kita. Hanya mengandalkan kerajaan kita tidak mampu melawan Sekte Yunlan, ucap Putri Yaoye. Namun kalau Yunsan tidak disingkirkan, suatu saat nanti akan menyerang keluarga kerajaan, ucap Putri Yaoye. Pada saat itu tidak ada orang yang bisa menaklukkannya lagi. Semua orang tahu ambisi dari Yunsan. Kematiannya tidak perlu disayangkan. Namun aku mendapatkan kabar, Xiaoyan bermaksud membentuk kekuatan di negara kerajaan. Pada saat itu takutnya akan muncul kekuatan seperti Sekte Yunlan lagi. Terhadap hal ini, apakah kau punya ide? Ucap Jacintian. Hanya Xiaoyan sendiri, dia sudah mampu bertarung dengan tingkat dojong. Apalagi di sisinya ada seorang Ratu Medusa. Sekarang Xiaoyan telah mendapatkan kekuasaan. Kalau kita bermusuhan dengannya, takutnya akan mendapatkan petaka. Bukankah Sekte Yunlan sebagai contohnya? Ucap Putri Yaoye. Namun kita tidak boleh diam melihat kekuatan Xiaoyan yang menjadi tak terkendali, ucap Jacintia. Setelah pertempuran ini, semua orang bisa melihat kepribadian Xiaoyan, ucapnya. Tidak peduli apapun alasannya, tindakannya tetap tidak sekejam Yunsan, ucap Putri Yaoye. Mendengar ucapan dari Putri Yaoye, Jacintian pun berpikir. Dia memiliki kekuatan dan alasan untuk melenyapkan dari Sekte Yunlan. Tapi dia tidak akan melakukannya. Dari segi ini dia memang berbeda dengan Yunsan, ucap Jacintian. Karena Xiaoyan sangat setia kawan, dan kekuatan kita saat ini tidak dapat menjatuhkannya. Kita bisa menggunakan strategi yang lembut. Mungkin bagi keluarga kerajaan itu malah ada manfaatnya, ucap Putri Yaoye. Maksudmu, kita tidak hanya tidak menghalangi Xiaoyan membentuk kekuatan, tapi juga harus berusaha untuk membantunya. Selain itu, kita tidak ada cara lain lagi, ucap Putri Yaoye. Tanpa Sekte Yunlan, kekuatan dari status kerajaan Jiama di benua Doki akan menurun drastis, ucap Jacintian. Dukung Xiaoyan termasuk pilihan terbaik bagi keluarga kerajaan dan negara. Cobalah sesuai yang kau katakan itu. Kuharap dia tidak akan sama seperti Yunsan lagi. Kalau tidak, sekalipun harus bertempur hingga meninggal bersama, aku juga akan membuatnya menderita, ucap Jacintian. Baik kakek, kakek agung tidak akan kecewa, ucap Putri Yaoye. Kau ini, kenapa kau begitu percaya padanya? Jangan-jangan kau menyukai bocah itu, ucap Jacintian. Muka Putri Yaoye pun menjadi memerah. Mana mungkin begitu, ucap Putri Yaoye. Kau cari waktu untuk menjenguk Xiaoyan atas nama keluarga kerajaan, ucap Jacintian. Sekaligus sampaikan niat keluarga kerajaan kepadanya. Kerajaan Jiama memang membutuhkan kekuatan dan ahli yang hebat. Sekarang tampaknya hanya dia yang paling cocok. Kakek agung, jangan khawatir, pasti kulaksanakan, ucap Putri Yaoye. Oh ya, kau suruh orang selidiki sekte racun di kerajaan Juyun. Kekuatan misterius ini berkembang cepat dalam beberapa tahun terakhir, ucap Jacintian. Takutnya akan menonjol di konferensi sekte di kemudian hari. Tahu lebih banyak informasi tidak ada ruginya bagi kita, ucap Jacintian. Aku sudah mengutus banyak mata-mata untuk menyelidikinya, ucap Putri Yaoye. Tapi hanya mendapatkan 2 kata. Gadis racun, ucapnya. Gadis racun? Lalu Xin pun beralih ke sebuah ruangan tempat Xiaoyan berkultivasi. Di sebuah ruangan, bocah kecil. Pil penguras nyawa terlalu dominan. Aku juga tidak tahu cara untuk menawarkan langsung, tapi jangan pesimis. Asal bisa memperpanjang umurnya dari orang tersebut untuk sementara dan membiarkannya menerobos ke tingkat Donghuang, maka khasiat obat pil penguras nyawa bisa hilang. Cara guru ini tidaklah sulit. Bagian bawah ini adalah pil untuk meningkatkan vitalitas. Pil nyawa neter hijau. Pil level 6. Dapat memperpanjang nyawa hampir 10 tahun. Hanya bisa dimakan sebutir seumur hidup. Bahan pembuatannya ialah buah neter hijau, cairan bubur raja, rotan puluhan ribu tahun. Tiba-tiba Xiaoyan pun mengelus dahinya dan keluarlah api surgawi, api tulang dingin. Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, guru, selama berkas api masih ada berarti guru masih hidup. Ucap Xiaoyan. Guru, aku akan meningkatkan kekuatanku secepatnya lalu menyelamatkanmu dan ayahku, ucap Xiaoyan. Sudah ada cara untuk mengatasi pil penguras nyawa. Tapi untuk mengumpulkan bahan pembuatan pil nyawa neter hijau, takutnya perlu memakan waktu cukup lama. Tuan muda Xiaoyan, Tuan Putri Yaoye ingin bertemu. Ucap salah satu pelayan memberitahu Xiaoyan atas kedatangan Putri Yaoye. Baiklah kalau begitu. Untuk apa dia datang kemari? Ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun melangkahkan kakinya menuju aula besar dari keluarga Xiao. Dia pun melihat Putri Yaoye. Tuan Xiaoyan, sangat tidak mudah untuk bertemu denganmu, ucap Putri Yaoye. Aku sudah berkunjung berkali-kali, akhirnya bisa bertemu hari ini, ucapnya. Ada urusan apa Tuan Putri Yaoye datang kemari, ucap Xiaoyan. Tuan Xiaoyan membantu keluarga kerajaan untuk menyingkirkan masalah besar. Aku datang berkunjung, apakah perlu alasan, ucap Putri Yaoye. Kalau begitu, aku berterima kasih. Tuan Putri Yaoye silakan duduk, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun mulai duduk dan menghisap secakir teh. Tuan Putri Yaoye, bukan sekedar berkunjung saja kan? Ucap Xiaoyan bertanya kepada Putri Yaoye. Aku dengar bahwa Tuan Xiaoyan ingin membentuk kekuatan di kerajaan Jiama, ucap Putri Yaoye.
Benar, keluarga Xiao punya banyak musuh dan semuanya bukan orang biasa. Untuk melindungi anggota klan perlu memiliki kekuatan besar, ucapnya. Tuan Xiaoyan ingin membentuk kekuatan. Negara kekaisaran juga butuh kekuatan besar untuk menjadi wakil. Karena tujuan kita sama, keluarga kerajaan Jiama senang bisa membantumu, ucap Putri Yaoye. Di sisi yang lain, Xiaoding, Xiaoli pun memandang kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun nampak berpikir, kalau begitu, apa yang perlu dilakukan untuk keluarga kerajaan, ucap Xiaoyan. Lalu Putri Yaoye pun berdiri dari tempat duduknya. Keluarga kerajaan tidak meminta apapun, hanya berharap insiden Sekte Yunlan jangan terjadi lagi, ucapnya. Mendengar ucapan dari Putri Yaoye tersebut, ketiga kakak beradik itu saling berpandangan. Tuan Putri Yaoye tidak perlu khawatir, aku bukan Yunsan. Selama keluarga kerajaan bukan musuh keluarga Xiao, aku pasti akan mengingat bantuan dari keluarga kerajaan. Kalau perlu, aku juga pasti akan membantunya, ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan Xiaoyan, Putri Yaoye pun menjadi lega. Kepribadian Tuan Xiaoyan tentu saja aku percaya, ucapnya. Adapun rincian pembentukan kekuatan setelah aku menyusun rencana, kita bisa berkumpul kembali dan melanjutkan diskusi. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu, ucap Putri Yaoye. Tiba-tiba Putri Yaoye pun menepuk tangannya dan beberapa prajurit pun masuk ke dalam aula sembari membawa beberapa kotak. Semua ini adalah obat herbal dari kakek agung. Pastinya bermanfaat bagi Tuan Xiaoyan untuk membuat pil penyembuhan. Silakan diterima, ucap Putri Yaoye. Ketua Jia sangat serius. Aku titip salam pada Ketua Jia, ucap Xiaoyan. Akan kusampaikan padanya, ucap Putri Yaoye. Aku harap aku tidak mengganggu Tuan Xiaoyan berlatih lagi. Aku mohon pamit. Tuan Putri hati-hati di jalan, ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tangannya kepada Putri Yaoye. Setelah Putri Yaoye keluar, Xiaoli pun membuka salah satu kotak tersebut. Setelah dibuka, terciumlah salah satu bahan obat. Keluarga kerajaan lumayan royal. Tampaknya keluarga kerajaan tidak keberatan kau membentuk kekuatan, ucap Xiaoli. Bukan tidak keberatan, mereka hanya takut terhadap kumpulan ahli di sisi Xiaoyan. Kalau tidak, keluarga kerajaan sudah cukup menderita akibat penindasan dari Sekte Yunlan. Mereka pasti akan berusaha untuk menghentikan munculnya sekte baru kembali. Bagaimanapun juga dengan dukungan kerajaan, bisa lebih mudah untuk membentuk kekuatan, ucap Xiaoyan. Untuk membentuk kekuatan, aku sarankan mengintegrasi klan besar, negara kerajaan, dan asosiasi obat-obatan. Bentuk sebuah aliansi seperti itu bisa menghemat waktu dan tenaga, juga bisa mendapatkan jenius baru di negara kerajaan. Latih ahli milik aliansi, ucap Xiaoding. Untuk hal detail itu, kakak pertama yang urus saja, ucap Xiaoyan. Kalau melatih jenius baru perlu ilmu atau jurus tempur, serahkan saja padaku, ucap Xiaoyan. Kau ini sekarang sudah mulai ingin lepas tangan lagi, ucap Xiaoding dan Xiaoli. Oh ya, bagaimana kondisi lukamu, ucap Xiaoli. Setelah beberapa hari seharusnya bisa pulih sepenuhnya, ucap Xiaoyan. Setelah lukamu pulih, aku akan kembali lagi ke wilayah hitam. Aku masih perlu mengurus sekte Xiao, ucap Xiaoli. Tiba-tiba seorang pelayan memanggil Xiaoyan. Tuan muda Xiaoyan, Nona Nalanjanran ingin bertemu, ucapnya. Untuk apa dia datang, ucap Xiaoyan. Persilakan dia masuk. Baik kalau begitu. Nalanjanran, omong-omong, aku dan kakak pertama belum sempat bertemu gadis yang hampir jadi adik ipar kita. Dendam itu sudah diakhiri oleh adik ketiga beberapa tahun yang lalu. Kau jangan mengingatnya lagi, ucap Xiaoding. Tiba-tiba derap langkah pun memasuki sebuah aula. Itu adalah langkah dari Nalanjanran yang ingin bertemu dengan Xiaoyan. Nalanjanran pun melihat Xiaoyan dan kedua kakaknya. Xiaoyan pun berdiri. Nona Nalanjanran, silakan duduk. Namun Nalanjanran hanya berdiri. Tidak perlu. Guru akan meninggalkan kerajaan Jiama. Dia ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya sebelum pergi, ucapnya. Meninggalkan kerajaan Jiama? Xiaoyan pun nampak bergetar dengan ucapan Nalanjanran. Silakan ikut denganku, ucap Nalanjanran. Xiaoyan pun mengikuti Nalanjanran untuk keluar. Tapi sebelum itu dia pun melemparkan sesuatu kepada Xiaoli. Melihat kejadian itu, Xiaoding dan Xiaoli hanya menghela napas. Lalu Xin pun beralih ke Sekte Yunlan. Di Sekte Yunlan, kedua sosok pun muncul. Itu adalah Xiaoyan dan Nalanjanran. Xiaoyan pun melihat di sekelilingnya. Nampak Sekte Yunlan yang hancur dan kondisinya sangat sepi. Apakah kau sudah puas dengan hasil seperti ini? Ucap Nalanjanran. Kuharap ketika kau melihat keluarga Xiao dibantai oleh Sekte Yunlan dan masih bisa berbicara seperti ini, ucap Xiaoyan. Nalanjanran pun mendesah. Aku sangat menyesal. Kalau waktu itu aku tidak membuat keributan di keluarga Xiao. Keluarga Xiao dan Sekte Yunlan tidak akan. Xiaoyan pun menyela, tidak ada obat penyesalan untuk semua ini. Peristiwa yang sudah terjadi jangan diungkit lagi, ucapnya. Bawa aku pergi menemui Yunjun, ucap Xiaoyan. Ikutlah denganku, ucap Nalanjanran mengajak Xiaoyan menuju sebuah lembah di Sekte Yunlan. Di sebuah tempat, nampak seseorang yang sedang berdiri. Itu adalah Yunjun yang sedang menunggu kedatangan dari Xiaoyan. Akhirnya Nalanjanran dan Xiaoyan pun tiba. Guru ada di sana, ucapnya. Pergilah. 3 hari kemudian aku dan guru akan meninggalkan kerajaan Jiama, ucap Nalanjanran. Kalian ingin pergi kemana? Ucap Xiaoyan. Tidak tahu. Benua Doki sangatlah besar.
Kemanapun guru pergi, aku akan menemaninya, ucap Nalan Janran. Setelah ucapan itu, Nalan Janran pun meninggalkan Xiaoyan. Xiaoyan pun mulai melangkahkan kakinya untuk menemui Yun Yun. Mendengar derap langkah, Yun Yun pun melihat sosok Xiaoyan. Kau sudah datang, ucap Yun Yun. Kau benar-benar ingin meninggalkan kerajaan Jiama, ucap Xiaoyan. Sekte Yunlan sudah tiada. Aku tidak punya alasan untuk tinggal lagi. Aku terjebak selama bertahun-tahun di kerajaan Jiama. Bisa keluar jalan-jalan lumayan bagus juga, ucap Yun Yun. Ada banyak ahli di benua Doki, ada bahaya di mana-mana. Kau adalah wanita, kalau berkelana di luar sana akan sangat menderita, ucap Xiaoyan. Meskipun kerajaan Jiama tidak semenarik dunia luar, tapi bisa melindungimu, ucapnya. Bagaimanapun aku adalah ahli Dong Huang Puncak. Aku bukanlah wanita yang lemah, ucap Yun Yun. Xiaoyan pun mulai memandangi sosok Yun Yun yang cantik. Dia pun menghela napas. Xiaoyan pun mulai gundah atas keputusan Yun Yun tersebut. Dia pun berpikir sejenak. Aku tidak membencimu. Kalau tidak membenci, kenapa kau bersikeras pergi, ucap Xiaoyan. Bagaimana kalau kau tinggal untuk membantuku saja, ucapnya. Apakah kau lupa? Berdasarkan identitasku, seharusnya aku berjuang untuk membalas dendam kepadamu, ucap Yun Yun. Namun kau tahu, meski aku mampu, aku juga tidak bisa melakukannya, ucap Yun Yun. Ucapan Yun Yun tersebut membuat hati Xiaoyan pun teriris-iris. Tiba-tiba Yun Yun pun mengeluarkan sebuah cincin. Ini adalah koleksi dari Sekte Yunlan selama bertahun-tahun, ambillah, ucapnya. Anggap saja sedikit kompensasi atas dosa-dosa yang dilakukan guruku kepadamu, ucap Yun Yun. Lalu Xiaoyan pun meraih sebuah cincin dari tangan Yun Yun. Dia pun berpikir sejenak. Yun Yun dan Xiaoyan pun saling berpandangan, namun keduanya tidak berbicara. Masing-masing hanya melihat kekosongan di depannya. Apakah kau benar-benar ingin pergi? Ucap Xiaoyan. Aku sangat bersyukur. Waktu itu di pegunungan monster, aku bisa bertemu dan mengenalmu, ucap Yun Yun. Sayangnya, pada akhirnya kita harus kembali ke kehidupan masing-masing, ucap Xiaoyan. Akhirnya, kedua pasangan itu pun saling berpandangan. Xiaoyan menaruh rasa kepada Yun Yun. Sebaliknya, Yun Yun juga menaruh rasa kepada Xiaoyan. Namun keduanya harus terpisah. Ini adalah akhir sebuah kisah romansa antara Xiaoyan dan Yun Yun yang penuh ambigu. Namun di sisi yang lain, Nalan Janran yang melihat kedua pasangan tersebut sangat kecewa. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan dan Yun Yun mempunyai hubungan yang sangat mendalam. Di versi novelnya sendiri, Xiaoyan dan Yun Yun pun bercipokan.